Mengenal Allah itu dengan dua hal. Pertama dengan ilmu, akal, pikiran. Yang kedua dengan kolbu. Mengenal Allah tidak seperti mengenal makhluk-makhluk yang lain, cukup dengan dihadirkan. Kita pengen tahu gajah, hadirkan gajah di hadapan kita, kita lihat, oh itu adalah gajah. Begitu juga dengan benda-benda yang lain. Allah beda dengan makhluknya, sehingga Allah tidak bisa dilihat dengan mata kita. Maka kita hanya bisa mengenal Allah dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan burhaniyah, artinya menggunakan akal pikiran kita. Contoh misalnya, dari mana kita mengetahui bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada? Logika kita, akal kita berpikir. Kalau kita menciptakan sesuatu, misalnya benda di hadapan kita ada muk misalnya, atau ada meja, mungkinkah ada meja tanpa yang menciptakan? Itu ada logika sederhana. Demikian pula kita bisa melihat diri kita, kehidupan, ada langit, ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang di angkasa sana. Mungkinkah itu ada semua tanpa ada yang menciptakan? Ini adalah pertanyaan yang mendasar. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa sih yang menciptakan ini semua? Berarti yang menciptakan ini semua harus hebat sekali. Maka ketika kita melihat manusia nggak mungkin bisa menciptakan alam semesta ini, menciptakan dirinya saja nggak mungkin. Lalu siapa? Disinilah pentingnya ada orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengutus para nabi dan para rasul, kemudian dilanjutkan oleh para ulama, dan Allah mewahyukan kepada para nabi. Kemudian disampaikan oleh para ulama tentang identitas Allah, tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur kepada Allah, kita menjadi seorang muslim, di mana kita mendapatkan Al-Quran yang diturunkan semenjak 15 abad yang lalu. Salah satu isi utamanya dari Al-Quran itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, bahwa Allah lah yang mengatur seluruh makhluk-makhluknya. Maka alhamdulillah, dengan Al-Quran ini kita punya pegangan. Al-Quran ini tidak diciptakan oleh Nabi kita, tapi wahyu yang diturunkan oleh Allah, sehingga Al-Quran ini bisa menjawab tantangan-tantangan kehidupan sampai hari kiamat nanti.